parabola nih. Tuh, kan gitu ya. Nah, jadi dalam gerak parabola itu nanti pasti ada gerak yang sumbu X. Nih, kan gitu. Tapi ada juga nanti gerak yang sumbu Y. Nah, kan gitu. Itu ada X, ada Y. Nah, kalau gerak yang ke atas bawah kan dipengaruhi gravitasi. Bener ya? Nah, maka dia itu bisa dikatakan kalau yang sumbu Y itu GL BB. No, kalau yang sumbu X itu berarti GLB. Ini kan ya itu maka banyak orang bilang kalau gerak parabola itu adalah paduan dari dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kan gitu. Nah, Mas, berarti gimana kalau dalam gerak parabola nanti ada tiga hal penting? Nah, ini ada tiga hal penting. Oke ya, nomor satu dulu. Ini yang penting yang pertama. Ini mengenai fungsi kecepatan. Posisi dan percepatan. Tapi yang tak tulis kecepatannya aja. Jadi karena ada Vx, ada Vy. Nah, bener ya. Berarti nanti bisa lo tulis ada Vx, ada Vy. Kan gitu. Kalau Vx itu kan V0, kalau kamu uraikan, dikalikan dengan cos theta. Tapi kalau Vy, V0 dikalikan dengan sin theta. Lo kan enaknya gitu. Tapi awas, karena ini kan GLBB nih. Nah, berarti nanti ada dikurangi dengan GT. Nah, kan gitu. Inilah fungsi kecepatannya di gerak parabola. Berarti kalau nanti kamu gambarkan nih di sini, oh nanti yang ke sana ada Vx, yang ke sana ada Vy. Kalau di sini yang ke sana ada Vx. Nah, ini gantian Vy-nya ke bawah. Nah, kan gitu karena dia kan udah mulai turun ke bawah. Berarti kalau pas di titik puncak, cerut di titik puncak, bener ya? Vy-nya 0. Tapi kalau Vx-nya masih tetap. Berarti kalau gerak parabola di titik tertinggi, Vx-nya ada, Vy-nya 0. Kan gitu. Oke, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya, nanti kalau ini diintegralkan, nanti ketemu Sx sama ketemu Sy. Nah, kan gitu. Kalau Sx itu ya berarti diintegralkan aja V0 cos theta kali T. Karena kan terhadap T. Berarti kalau yang ini V0 sin theta dikalikan dengan T. Tapi karena itu, nah ini diintegralkan, berarti ini adalah setengah GT kuadrat. Nanti kalau diturunkan berarti ada AX. Ada juga AY. Nah, AY. V0 cos theta, nggak ada T, turunkan. Oh, 0. V0 sin theta, nggak ada T, turunkan. 0. Min GT, turunkan. Nah, min G. Kan ya. Inilah fungsi-fungsi kecepatan di dalam gerak parabola. Kan itu. Bisa dipahami ya. Tuh, prinsipnya kayak gitu. Oke. Yang kedua. Nah, yang kedua, intinya di dalam gerak parabola, satu kecepatan, dua, itu adalah kondisi istimewa. Ini kondisi-kondisi istimewa. Nah, dalam gerak parabola itu kan yang istimewa, itu kan yang di sini deh. Nah, ini namanya P tadi. P. Loh, P. Pu. Puncak. Nah, puncak. Loh, kan itu kalau ini titik terjauh. Ini tinggi maksimum, ini jarak maksimum. Nah, ini kondisi istimewanya ada dua. Tuh, beda kalau di sini beda. Nah, kalau di sini. Nah, ini namanya apa ini? Nah, ini biasanya namanya tai lalat. Ups. Nah, kan itu ya kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kondisi istimewa berarti ada tinggi maksimum, ada juga yang namanya jarak maksimum. Oh, tinggi maksimum. Nanti kamu bisa tulis V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta per 2G. Kalau jarak maksimum V0 kuadrat sin 2 theta. Oh, berarti ini kalikan 2 dulu. Dibagi dengan gravitasi. Tuh, jangan sampai lupa nih. Kalau kamu lupa, oh V kuadrat, VV. Itu kan enak. Sin theta. Nah, ini theta. Haji Vivi seneng-seneng dengan 2 gajah. Nah, kan enak. Haji Vivi seneng-seneng dengan 2 gajah. Nah, Vivi, oh kan ini kuadrat, V-nya 2.
Haji Vivi senang-senang dengan dua gajah. Jangan kan itu astagfirullahaladzim. Kan gitu. Kalau ini gampang, Vivi. Lo kan tetap Vivi. Sinnya satu atau dua? Satu, tapi yang dua siapa? Tetanya. Nah, berarti suaminya Vivi. Oh, kan enak. Suaminya Vivi. Cowok atau cewek? Suaminya Vivi kan cowok ya. Suaminya Vivi seneng dua teta gede. Oh, kan pas. Suaminya Vivi seneng dua teta gede. No, kan gitu. Ayo mikirnya jangan macam-macam. Nah, jangan macam-macam. Satu macam saja. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, warna-warni. Ya warna-warni. Kalau yang ketiga, biasanya ini waktu. Nah, ini masalah mengenai yang namanya waktu. Jadi gini waktu. Waktu dari ini, O ke P, dengan P ke P, itu waktunya sama nih. Jadi kalau O ke P 2 detik, berarti P ke P 2 detik. Nah ini sama dengan O ke A. Sama dengan O ke B, sama dengan P ke A. Berarti semua sama semua. Kalau O ke P 3 detik, berarti P ke B 3 detik. A ke P, betul, 3 detik. P ke A, 3. O ke A, 3. Berarti O ke P ke B. Nah, bener 6 detik. No, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu kuncinya gitu tuh. Itulah yang namanya gerak parabola. Tadi gini, waktu O dari O ke P sama dengan waktu dari P ke B. Sama dengan waktu dari O ke A sama dengan waktu dari A ke B. Nah, ini sama juga waktu dari P ke A. Oh, kan gitu. Nah, kamu kan tahu nih, waktu dari P ke A itu kan waktu untuk jatuh bebas, bener ya? Nah, ini boleh, berarti boleh nih kamu ganti dengan waktu untuk jatuh bebas. Atau T-nya akar 2H dibagi dengan gravitasi. Nah, kan gitu. Tapi gini deh, tapi. Nah, ini ada sedikit ininya, tapinya. Jadi gini, misal nih, misal. Kalau H itu kan di sini H maksimum, bener ya? Nah, H maksimum. Berarti hanya ini kamu ganti H maksimum juga boleh. Coba-coba dicek. Oke, let's check it out. Nah, let's check it out. Berarti T sama dengan akar 2V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Masih ada G. Kan itu. Ini coret, ini hilang. G kuadrat, V0 kuadrat, sin kuadrat. Kalau di akar berarti akar. Kalau di akar berarti hilang akarnya. Berarti tinggal V0, tinggal sin theta, tinggal G. Nah, berarti ini bisa juga kamu tulis. Ini bisa juga kamu tulis. Jadi yang namanya T boleh kamu tulis V0 dikalikan sin theta dibagi dengan grafi. Berarti ini boleh, ini boleh. Berarti waktu dari O ke P, kamu boleh pakai ini. Boleh pakai ini. Kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti kalau waktu dari O ke P ke B. Nah, berarti berapa? 2 kalinya benar. Nah, itulah. Itulah yang paling penting di dalam gerak parabola. Kan itu. Nanti kita akan mencoba contoh-contoh soal di dalam gerak parabola. Tapi yang jelas, dalam gerak parabola itu yang penting adalah fungsi ini, posisinya. Posisi, kecepatan, percepatan, kondisi istimewa, dan waktunya. Jadi kamu kudu paham bahwasanya gerak parabola itu 3 ini, hal ini yang kamu kudu pahami. Oke, semoga bermanfaat buat kamu-kamu semuanya. Sehingga nanti buat kamu yang masih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 yang mau ujian nasional bisa memanfaatkan rekaman ini dengan sebaik-baiknya. Oke.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lo semuanya sekian. Melepaskan bom dari ketinggian 500 meter, maka bom akan jatuh pada jarak horizontal. Ingat jaraknya horizontal. Kalau vertikal ke atas, horizontal ke kanan. Nah, kan gitu. Nanti ada panahnya. Cerut, cerut, cerut. Nah, kan gitu. Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, biar enak ini gambarnya. Ini anggap aja ini seonggok pesawat. Ini anggap aja ini adalah sebuah pesawat. Pesawat. Benar ya. 200 meter per sekon, tingginya sekian. Ingat, ini berarti kan geraknya setengah para bola. Yang dicari jaraknya yang sumbu X. Ayo, ini Vx atau Vy kalau ini. Nah, benar ini Vx. Kalau ini Sx atau Sy. Nah, benar Sx. Tuh, Sx sama dengan Vx dikalikan T. Itu kan GLB. Nah, GLB. Berarti Vx, tapi T-nya nggak ada. Coba dalam gerak parabola, waktu untuk ke sini dengan waktu untuk ke sini dengan waktu untuk ke sini sama atau beda? Nah, sama. Berarti tinggal kamu pakai akar apa? 2H dibagi dengan gravitasi. Nah, kan gitu. Tinggal 200 akar 2 kalikan 500 dibagi dengan 10. Loh, kan itu. Coret ini hilang. 2 kali 50, 100. Di akar 10. Berarti jawabannya adalah 2000. Kan foya-foya. No, foya-foya. Oke, mohon maaf buat lo semuanya. Nah, jadi yang jelas yang namanya soal gerak parabola itu kan enak. Tinggal kamu cek aja, oh geraknya seperti apa. Kunci memahami fisika, ini kuncinya. Nah, kunci memahami fisika, nah kan gitu kunci. Kuncinya gini. Jadi yang pertama adalah kamu kudu memahami soalnya atau pahami soalnya. Jadi kamu memahami soal. Intinya ada di sini. Jangan dilihat angkanya, tapi dibaca dari awal. Sebuah pesawat terbang. Nah, ini dibaca dari awal, dipahami dari awal. Kalau masih belum paham per kata, masih belum paham per huruf. Wah, kan gitu. Ini pahami soalnya. Jangan sekali-sekali, oh kan gitu ya. Jangan sekali-kali, bener ya. Itu hanya oh, melihat angkanya angkanya saja. Tuh kan itu. Tuh kunci memahami fisika. Jadi sebenarnya soal fisika itu enak sekali. Oke, semoga sedikit mengenai fisika dan ini bisa bermanfaat buat kamu-kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.